Jadi yang bisa mengatakan layak atau tidak layak adalah FIFA. Setelah mereka datang dan melakukan inspeksi. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan pengalaman negara lain, ketika mereka datang melakukan inspeksi itu, mereka akan mengidentifikasi strength dan weakness-nya masing-masing stadion. FIFA itu memberikan catatan 6 catatan besar untuk 6 stadion. Jadi ini suatu hal yang lazim dilakukan oleh FIFA ketika mereka berkunjung, karena mereka fokus bukan hanya pada kualitas lapangan, tapi juga kenyamanan, keamanan, dan lain sebagainya. Hasil pencapaian kami, pekerjaan kami dari yang ditugaskan oleh negara ini, oleh PUPR melalui Nindya Karya, dan kami juga sudah mengerjakan di 5 kota plus Jakarta. Jadi kita sudah evaluasi, kemudian FIFA juga sudah mengevaluasi seluruh yang sudah kami kerjakan. Salah satunya kemarin itu di Jalak Harupat, dan banyak sekali sudah dipakai di masing-masing, ada dipakai Liga 1 dan juga dipakai untuk acara-acara lain yang sudah berjalan. Nah, jadi kami melaporkan di Selasa lalu ke FIFA, dan itu yang baru kondisi seperti itu yang bisa kami share. Nah, untuk U17 sendiri memang ada wacana, tapi sampai saat ini kami belum ada keputusan dari FIFA itu apakah jatuh kepada kami atau kemana, dan itu juga butuh proses juga di negara ini, tidak mudah. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi berterima kasih kepada Gubernur terdahulu Anies Baswedan karena membangun Jakarta International Stadium. Menurutnya JIS patut dibanggakan. Heru menyebut keberadaan JIS tak lepas dari peran 7 mantan Gubernur DKI Jakarta selain Anies. Dia pun berterima kasih kepada Wiyogo Atmodarminto, Suryadi Sudirja Sutioso, Fauzi Bowo, Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama, dan Jarod Saiful Hidayat. Menurut Heru, mereka berperan memperjuangkan dan menjaga lahan lokasi JIS berdiri yang sebelumnya berupa Taman Bersih Manusiawi Bawah atau BMW. Kemudian JIS dibangun pada era Anies menjabat. Heru menegaskan sejak awal tidak ada masalah dalam pembangunan JIS. Kini dia beserta kementerian terkait berupaya menyempurnakan stadion perjuangan para mantan Gubernur DKI Jakarta. Dirinya mengaku tidak ingin diseret dalam urusan politik termasuk berkaitan dengan JIS. Heru berkata dirinya turut andil dalam pembangunan stadion kala menjabat sebagai wakil kota Jakarta Utara. Isu JIS mencuat setelah stadion ini masuk dalam pertimbangan sebagai salah satu lokasi gelaran Piala Dunia U17 pada November mendatang. Di waktu yang sama, band asal Inggris Coldplay sudah terlebih dahulu booking stadion utama Gelora Bung Karno untuk konser. Hanya saja dari inspeksi ditemukan sejumlah masalah, padahal JIS sudah sesuai standar FIFA. Kemudian dalam proses pembangunannya sudah melibatkan perusahaan jasa desain asal Inggris Buro Happold. Akan tetapi belakangan perusahaan membantah keterlibatan dalam pembangunan JIS. Di sisi lain, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengusulkan pembentukan panitia khusus atau pansus guna menyelidiki perencanaan hingga pembangunan JIS. Surat permohonan pembentukan pansus pun sudah disampaikan pada Ketua DPRD DKI Jakarta. FIFA melakukan pengecekan atau inspeksi di Jakarta International Stadium atau JIS. Peninjauan dilakukan lantaran JIS akan menjadi salah satu venue pertandingan Piala Dunia U17. FIFA tiba di Jakarta International Stadium JIS sekitar pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Rombongan FIFA memasuki area stadion dari pintu barat JIS. Rombongan FIFA itu terdiri atas 3 mobil Toyota Innova hitam dan 1 mobil Hiace putih. Rombongan juga dikawal 1 motor kepolisian. Inspeksi digelar secara tertutup dan awak media tak diperbolehkan memasuki area JIS. Rombongan FIFA meninggalkan JIS sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dia mengatakan PSSI akan mendampingi seluruh kegiatan FIFA di Indonesia. Namun dia enggan menjelaskan detail perwakilan PSSI yang akan mendampingi FIFA di setiap kegiatan. Sebelumnya JIS termasuk salah satu venue yang diusulkan PSSI. Erick berharap JIS bisa memenuhi kualifikasi setelah direncanakan direnovasi dalam 3 bulan ke depan. Erick Thohir pun enggan stadion JIS jadi polemik, apalagi dikaitkan dengan nuansa politik. Stadion JIS kedepannya diharapkan bisa berstandar FIFA dan jadi venue untuk laga-laga besar sepak bola. Selain itu, menurutnya ada beberapa hal yang akan menjadi fokus penilaian FIFA ke depan. Salah satunya terkait akses stadion. Mereka akan fokus pada pitch, lapangan, lalu akomodasi. Venue management yaitu akses mereka akan nilai tim service, jadi bagaimana logistik dan pindah tempat. Mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan 28 Juli tegasnya.
Diketahui Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 yang akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Sebanyak 24 peserta akan ambil bagian dan dibagi dalam 6 grup yang masing-masing berisi 6 tim.